mesin. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Ini loh, Bu. Semua hadir. Oh, semua hadir. Mantap. Lengkap berarti ya? Lengkap, Bu. Oke, sebelum kita membuka pelajaran, Widiana, Ibu minta tolong untuk pimpin doa teman-temannya ya. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana? Udah siap belajar hari ini? Siap. Belum. Udah siap. Kenapa belum? Masih ngantuk dan lapar. Masih gantung. Silakan berdiri dulu. Pegangan dulu. Pegangan? Ya. Oke. Pegangan, perhatikan. Ketika ada kata oke di depan, berarti itu perintah. Ketika tidak ada, berarti jangan dilaksanakan ya. Siap. Siap. Oke, boleh angkat kaki sebelah kiri. Kayak bobok. Turunkan. Nah, belum. Warna. Dalam. Ulang, oke, langsung. Silakan angkat kedua tangan. Oke, udah? Boleh duduk. Udah. Widiana udah berhenti angkat? Sudah, Bu. Oke, silakan duduk. Warna apa? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang keterkaitan dari sila-sila Pancasila ya. Dari kelima sila ini ada nggak yang menurut kalian sulit diterapin? Saya Tangan. Oke, Wanda. sila kedua. Kenapa sila kedua? Masih banyak yang saling membuli, Bu, di kelas. Oke, berarti Wanda ini menerapin nggak sebagai orang yang menerapin atau yang melanggar? Biasanya yang nerapin dan melanggar dua-duanya. Oh, dua-duanya ngawasin Alvin berarti ya? Ya, Bu, dia sering bully kayak Oh, astaga. Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan ya bahwa sila Pancasila ini adalah satu kesatuan. Ketika kita melanggar salah satunya, maka akan berpengaruh kepada penerapan dari sila lainnya. Contoh, ketika sila satu dilanggar, misalkan nih ada teman kalian yang tidak menghargai agama orang lain atau suka mengejek, berarti dia telah melanggar dari sila pertama. Ketika sila pertama dilanggar, berarti penerapan sila kedua apakah sudah dijalin? Tidak. Bunyi sila kedua apa? Manusianya adalah berada. Berarti dia tidak Berada. berada. Ketika sila kedua tidak jalan, apakah persatuan itu bisa dilaksanakan? Tidak. Persatuan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan ketika ambil keputusan, kita harus melalui musyawarah. Apakah musyawarah itu bisa jalan ketika persatuan itu tidak ada? Tidak. Bagaimana keadilan mau berhasil, mau diadakan ketika semua sila ini berpengaruh? Apakah sila kelima ini bisa jalan? Tidak. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, jadi kelima sila ini adalah satu kesatuan ya, yang dimana sila satu menjiwai dari sila yang di atasnya. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Ada yang menanyakan? Oke. Saya mau nanya, Bu, berarti antara sila-sila ini harus berjalan berbarengan ya, bukan bisa jalan Ya, sendiri. harus jalan berbarengan karena ketika salah satunya dilanggar maka akan berpengaruh pada penerapan sila lainnya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu akan suruh kalian menganalisis dari hasil tontonan nantinya ya, yang akan kalian dari hasil analisis nanti kalian akan mampu mencari keterkaitan dari antar Pancasila itu sendiri serta memberikan alasan kenapa kelima sila ini dikatakan sebagai satu kesatuan. Selain itu, nanti untuk tujuan pembelajaran kedua, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang dimana kalian akan membuat mind map itu sendiri. Nanti untuk mind mapnya ada judul kasus, ringkasan kasus, sila apa yang dilanggar, lalu bagaimana keterkaitan antar silanya, dampak yang ditimbulkan oleh kasus yang kalian berikan itu apa, terus solusi yang ingin kalian berikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu kayak gimana. Sampai sini udah jelas kan tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas. Udah jelas?
Ya, jelas. Oke, untuk mengatur pemahaman kalian, Ibu akan kasih kalian nonton video ya. Ini kasus dugaan perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini terjadi di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Namun usai seorang siswi melawan saat dirundung kakak kelasnya, ia malah dilaporkan ke polisi. Pihak keluarga bahkan dimintai uang 200 juta rupiah oleh terduga pelaku perundungan. Belum kakak kelasnya secara fisik dan verbal sejak masuk sekolah tahun 2025, siswi SMA Negeri 2 Kota Bekasi ini melawan. Dari momen yang terekam pada 6 Februari 2026 ini, ia memukul terduga pelaku perundungan dengan tutup ompreng menu makan bergizi gratis saat jam istirahat. Tapi dari kejadian anak saya nurunin HP-nya dia, itu ditendang. Oke, dari hasil video tadi, apa yang terjadi? Sila apa yang dilanggar? Oke, apa lagi Dian? Sila keempat mungkin bisa. Sila keempat, oke, apa? Karena Poinnya apa? pada akhirnya mereka nggak bisa menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan. Kan tindakan terakhir dalam menyelesaikan masalah kan memang bawa ke proses hukum gitu ya. Jadi musyawarah dalam kasus itu gagal. Karena apa? Karena mereka saling punya ego gitu ya. Entah siapa pelaku, siapa korban, saling victim. Sehingga pada akhirnya ya dibawa ke ranah hukum. Sehingga si sekolah ini malah mereka yang menyampaikan bahwa si pelaku meminta ganti rugi 200 juta itu sendiri kepada si korban. Yang sini paham nggak? Bisa. Oke, sekarang kita menuju ke penugasan memet ya. Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat memet. Kalian harus mencari kasus, salah satu kasus yang udah kalian analisis. Sebelum kalian mengerjakan itu dulu, ini silakan pilih salah satu dulu. Masing-masing satu ya. Apa isinya Bu tuh ada ya? Ini ada nomor undiannya, akan kita perlombakan untuk bebek racingnya. Seru. Boleh dibuka sekarang Bu? Boleh. Buka bareng-bareng, Bu. Tugasnya apa, Bu? Ya Membuat. Apa Bu? Oke, tugasnya membuat memet. Sebentar, saya tadi ya. Saya dapat yang nomor 1, Bu. Nah, Mbak pun presentasi nanti Bu. Oke, Kayaknya untuk warna. memetnya kalian akan mencari kasus nyata yang dimana isinya nanti ada judul kasusnya apa, ringkasan kasusnya kayak apa, singkat aja ya. Ibu berarti kasusnya harus dari lingkungan sekolah aja. Boleh bebas, Boleh pakai AI ya Bu? boleh, asalkan jangan menyerahkan semuanya kepada AI. Kalian harus kolaborasi dengan AI itu sendiri. Oh iya, Bu, pasti. Betul. Oke. Berapa menit, Bu, kesempatan ngerjain tugasnya? Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ya, 20 menit cukup? cukup. Oke, silakan. Nanti kalau udah selesai kasih tahu ibu ya. Ya, Bu. Udah. Kamu kasus apa? Aku kasus. Kan kamu awal menjadi lumpur itu aja deh. Aku ini dah. Aku punya kasus meninggalnya Sumarna. Ih, kok sama? Ibu kasusnya sama Bu, dia mau ngangkat Bu. Gimana Kamu bisa. Tapi Oke, kan ibu beda kasih. jalan. Tapi kan beda cara analisisnya. Iya, Bu. Oh, oke. Boleh? Sebentar, kasus kalian apa? Kasus Sumarna. Wanda? Sama, Bu, kayak Artina. Nggak apa-apa kasusnya sama, asalkan nanti ibu bisa melihat ada perbedaan dari cara kalian menganalisis. Ini negeri ini kan banyak masalah Bu. Kasusnya nggak harus untuk kasus saja nggak sih? Masih banyak kasus yang Ya, lain, Bu. Bu. Banyak kasus Bagaimana yang untuk begini. bulan ini? Kalian mencari kasus yang berbeda. Saya Harusnya sih beda, Bu. Kasus ini sih Bu. Soalnya saya duluan. saya duluan tadi, Bu. Kalau saya Beda, Bu. Oke, ibu ambil jalan tengah, kalian berdua cari kasus, sama-sama cari kasus lain aja. Jangan memakai itu. Oke, boleh. Makin ayam. Oh ya, aku kalau nggak ayam, oke. Ada yang mana sih? belum. Belum. Oke, Masih nyari kasus. Belum 20 menit, Bu. Belum 5 menit. Solusinya berapa kira-kira kita tawarkan? untuk solusinya minimal 3 ya. Aku mau bawa laptop, Minimal Mas. 3. Bu, ini benar nggak Bu kayak ini? Oke, bagian ini udah pas, tapi yang ini nih dari segi ke estetikan kayaknya agak kurang gitu. Oh iya. Pasti Bu ya. Iya. Ini memek kan Bu kalau banyak tulisan kayak ini nggak? Nggak apa-apa. Bu, kasusnya bingung boleh. Hmm? Kasusnya bingung.
Kasus Bima yang kayak gimana? Yang youtuber mengajak anak-anak untuk promosi liquid. Apa? Boleh Yang ada. penting ada nilai-nilai yang dilanggar. Ya. Oke, karena Takut. Ini ada cerita. akan memilih yang presentasi, ibu akan dr racing ya. Ya, bebek racing. Sebentar saya akan pilih dia yang presentasi ya. Iya. Udah siap semua ya? Siap. Siap. Cuma satu nih. Bebek ini tuh partai merah. Partai Banteng. Apa bebek jangan? Widya. Enggak. Yang Dia zamannya nih. Dia zamannya nih. Kan tulis nanti tuh 3 tuh. Oh, siapa? 3 tuh. Ini nggak mau. 3. Oke. Nomor 3 tadi. Ya. Sangat logis sekali. Sampai nomor 3 nih, Bu. Oke, yang nomor 3 udah siap presentasi. Siap, Bu. Ayo, berarti. Semangat, Des. Semangat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Katrina Dewi, nomor absen 16. Di sini Bu untuk presentasikan hasil analisis saya. Baiklah, di sini saya mengambil kasus yaitu meninggalnya Sumarna, di mana dia ini bekerja sebagai satpam di kawasan Waduk Jatiluhur. Dia dipasang kasusnya di mana Sumarna ini adalah seorang lelaki berusia 40 tahun ditemukan meninggal di area Tanggul Ubruk pada hari Jumat tanggal 24 bulan 7 tahun 2020. Di mana saat ditemukan kondisi korban ini masih mungkin sekian presentasi dari saya Ibu. Saya kembali lagi. Oke, ada yang bertanyakan? Ibu kasih 3 aja ya. Pertama dari Widya ya, udah Oke. kelihatan semangat sekali. Nanya Widya ya. Ya, Widya Ibu absen 23. Absen 23. Oke, Ya. benar. Bu, ini bisa dibawahi tertulis baik gambarnya. Ya, di bagian nomor 3. Ya, sila yang dilanggar. Di sini apakah yang dilanggar itu hanya sila kedua, ketiga, dan kelima? Apakah tidak ada sila pertama dan sila keempat? Sudah, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Widya atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jadi izin menjawab. Di sini saya hanya meng-highlight 3 poin sila yang dilanggar. Karena pelaku yang membunuh Sumarna ini berarti orangnya tidak bijaksana, tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Begitu. Oke, gimana Widya? Sudah paham, Ibu? Nggak paham. Oke, lanjut. Mungkin dia Oke, dia absen berapa? absen 13. Oke, dia absen 13 lanjut. Oke, menarik sekali kasus yang dibawakan oleh Artina ya. Saya ingin bertanya nih dari sisi pelaku ya. Nah, ini kan pelakunya anak-anak ya, setahu saya. Nah, dalam hal ini gimana tindak lanjut dari pihak kepolisian? Apakah sudah ditangkap atau bagaimana? Ya, intinya kenapa sih bisa sampai sebegitunya? Itu apa yang salah sebenarnya dari sisi si anak ini kenapa bisa begitu? Terus bagaimana tindak lanjut dari negara ini gitu ya terhadap si pelaku ini pada anak ini? Baik, terima kasih dia atas jawabannya. Karena saya masih kategori anak SMA ya dia ya. Jadi mungkin untuk kasus tersebut bisa ditanggapi langsung oleh Bu Tuti. Karena saya tidak mau di sini saya memberikan informasi yang salah, gitu ya. Silakan Bu, saya mendengarkan itu. Oke, kenapa? Saya mau nanya juga. Oke. Boleh ah? Iya, pertanyaan tadi tampung dulu. Tampung dulu. Artinya saya mau nanya, ini karena kasusnya saya baru tahu ya. Apakah di pengadilan ini sudah diputuskan untuk pelakunya atau bagaimana, dan apakah si korban dan keluarganya sudah mendapatkan keadilan apa belum? Oke, terima kasih Lenyana atas pertanyaannya. Jadi ini kan saya baru baca kasusnya ini jujur baru tadi gitu ya. Jadi saya baru menemukan polisi ini masih sampai di tahap menyelidiki kasusnya. Kasusnya juga masih kemarin ya. Iya, jadi kasus ini masih baru, belum ada kelanjutannya. Saya baru tahu sampai sini. Berarti masih tahap penyelidikan ya? Iya. Mungkin itu jawaban saya, Bu, bisa Ibu tambahkan dulu. Atau dari Oke, teman-teman gimana yang lain. Widya?
Tuh, saya tahu dari dia. Oh, oke, yang dari dia. Ini kalau kasusnya itu kan kasus anak di bawah umur nih, gimana tindakan negara? Apakah dia dibebas? Pada akhirnya kemungkinan besarnya atau bagaimana? Oke, jadi sepengetahuan ibu, ketika anak itu yang melakukan vandalisme itu sendiri masih di bawah umur, seharusnya akan dikenai sanksi atau ditangkap ketika umurnya sedang berada di atas 20 tahun, kalau nggak salah ingat. Sampai sini paham nggak maksudnya? Tapi kalau hukum positif di Indonesia bukannya kasus terjadi sekarang itu tidak? Ya, seharusnya seperti itu. Tapi karena ini masih anak-anak, berarti kita harus menunggu usia dewasanya terlampaui dulu, baru bisa diproses ke penangkapan itu sendiri. Dan di sini masih, oke sebentar, di sini masih proses penyidikan. Jadi di sini belum jelas nih antara si polisi ini bakalan menangkap atau hanya sedang menyelidiki. Masih jadi perbincangan. Paham nggak maksudnya? Oke, karena pada dasarnya kan menjawabnya karena suatu kasus nih belum ditindak, berarti belum ada sanksi gitu sekarang. belum. Tapi kalau apakah kasusnya serupa sudah terjadi dulu gitu, kasus pembunuhan anak di bawah umur gitu, emang pada akhirnya dia akan ditindak setelah dia usia dewasa, berarti dalam sekarang nih dia nggak ada kita apapun gitu. Tidak ada. Tapi ditindak ketika dia sudah dewasa. Izin ibu menambahkan, jadi sesuai dengan pengalaman di kampung saya, ada anak yang di bawah umur membunuh teman sebayanya, dia akan tetap ditindaklanjuti yaitu di LPKA lapas untuk anak sesuai usia yang masih di bawah umur. Ya, baru Berarti dibedakan dari segi penangkapan untuk para kasus-kasus dan dia hanya mendapat kayak bimbingan gitu, dimasukkan ke satu tempat tapi yang kayak bimbingan, bukan kayak sel atau penjara ya, pembinaan. Sudah kita Bisa. Oke, terima kasih. Silakan tutup. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kata saya ucapkan terima kasih. Mari kita. Oke, untuk pertemuan hari ini bagaimana? Paham dengan materi? Paham. Bagaimana keterkaitan dari 5 sila Pancasila itu sendiri? Bahwa ketika salah satu terlanggar, maka akan berpengaruh pada penerapan sila lainnya. Sampai sini paham kan? Paham. Oke, untuk cara tadi presentasi Ibu Akti sudah bagus. Kasusnya juga udah oke, yang terbaru. Dan cara penyampaiannya juga sudah pas. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi ke Arti. Nilai 100 nih. Oke, yang lain sudah mengumpulkan tugasnya ke link? Sudah. Oke, sudah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk kedepannya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi negara ya. Oke, sebelum kita nutup, Widiana pimpin temannya berdoa dulu. Baik Ibu, doa saya pimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa Ustaz. Berdoa Ustaz. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Parmasanti. Terima kasih Bu Uti. Ibu. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, semangat Ibu.